Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan dan gizi, merupakan tugas konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulestiarini MPD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Setia Diputra dengan NIM 14014211194. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, saya mohon maaf bila ada suara yang mengganggu dalam proses penjelasan ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa sih fungsi pencernaan itu? Fungsi pencernaan utamanya yaitu untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Nah, absorpsi itu merupakan pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Nah, dalam proses pencernaan di dalam tubuh manusia terdapat dua mekanisme. Yang pertama itu proses mekanik, merupakan proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi yang berada di mulut. Kemudian ada proses kimiawi. Proses kimiawi merupakan proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Nah, apa saja sih organ pencernaan di dalam tubuh manusia? Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama pencernaan makanan melalui proses mekanik. Dalam mulut terdapat tiga unsur yang membantu, yaitu pertama ada gigi. Nah, gigi ini berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah berfungsi mengaduk makanan dan membantu makanan ketika ditelan. Kemudian ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan sebuah enzim betialin yang mengubah karbohidrat atau zat amilum menjadi zat gula. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi sebuah peristiwa yang disebut peristaltik, yaitu peristiwa meremas makanan yang dilakukan oleh otot-otot dalam kerongkongan sehingga makanan terdorong ke dalam lambung. Kemudian ada lambung. Lambung terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dalam lambung terjadi sebagian proses pencernaan. Nah, dalam lambung ini juga terdapat sebuah asam yang disebut dengan asam klorida yang berfungsi membunuh atau mensterilkan makanan dari bakteri-bakteri. Kemudian ada usus halus. Usus halus itu tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, usus halus ini memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari dengan panjang 25 cm. Kemudian ada bagian usus kosong. Nah, usus kosong ini mempunyai panjang sekitar 2,5 meter. Nah, usus kosong ini merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum makanan diserap sari-sarinya. Untuk bagian ketiga ada usus penyerapan. Nah, usus penyerapan ini memiliki panjang sekitar 3,6 meter. Nah, di dalam usus penyerapan mempunyai villi atau conjut usus yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan menjadi lebih mudah. Kemudian ada usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Nah, usus panjang ini memiliki fungsi yaitu penyerapan kembali air dan mineral yang belum diserap di usus halus.
Di usus besar ini juga terjadi pembusukan atau penguraian makanan yang dibantu oleh organisme yang yaitu bakteri Escherichia coli. Kemudian ada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses atau sisa-sisa makanan dari tubuh. Kemudian ada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada diare. Nah, diare ini sering terjadi pada kita. Terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Kemudian ada mah. Mah terjadi karena tingginya kadar asam lambung karena pola makanan penderita tidak baik atau tidak teratur. Bisa juga disebabkan oleh stres. Kemudian ada sembelit. Sembelit terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak sehingga penderita akan mengeluarkan feses keras dan sedikit sulit. Biasanya saat mengeluarkan feses itu sulit dan kadang juga mengeluarkan darah sedikit. Kemudian gastritis merupakan gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan oleh kadar asam klorida atau HCl yang terlalu tinggi. Kemudian ada malnutrisi, terjadi karena pembentukan enzim mengalami gangguan, disebabkan karena sel-sel pankreas atrofi mengalami kehilangan retikulum endoplasma terlalu banyak. Kemudian ada appendix atau radang usus buntu, terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri karena lubang antara usus buntu dan usus besar tersumbat oleh lendir atau biji cabai. Kemudian ada sistem pencernaan hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga mempunyai sistem pencernaan yang berfungsi menyerap sari makanan. Di antaranya hewan yang mempunyai sistem pencernaan. Hewan mempunyai sistem pencernaan yang berbeda. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia memiliki perut 4 bilik, dikenal dengan rumen, dan ruminansia ini selalu herbivora, misalnya sapi, kambing. Organ pencernaan hewan pada gambar ini merupakan hewan ruminansia, yaitu hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Apa saja sih organnya? Yang pertama ada mulut. Dalam mulut ini terdapat beberapa bagian yang membantu, yaitu ada gigi, lidah, dan juga kelenjar saliva seperti halnya manusia. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan makan secara mekanisme, yaitu mengunyah makanan, dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu adanya enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva, yang terjadi yang ada pada kelenjar ludah, yang ada pada ludah. Kemudian ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan penghubung faring dan retikulum atau penghubung mulut dan lambung. Di dalam esofagus atau kerongkongan ini, seperti halnya manusia, juga terjadi proses atau gerakan diafragma, yaitu gerakan meremas makanan sehingga makanan terdorong untuk menuju ke lambung. Kemudian ada lambung. Lambung hewan ruminansia ini terbagi jadi 4. Yang pertama ada retikulum, rumen, omasum, dan abomasum. Yang pertama itu ada retikulum. Retikulum merupakan bagian yang mirip dengan jala pada lambung hewan ruminansia. Fungsinya yaitu sebagai tempat fermentasi makanan oleh mikroorganisme. Kemudian ada rumen, merupakan tempat proses fermentasi makanan yang masuk dan menyediakan energi protein untuk mikroba. Peran mikroba rumen ini dalam membantu pemecahan makanan serta dan mengubahnya menjadi senyawa. Kemudian ada omasum, merupakan lambung ketiga dari ruminansia, terdiri dari lipatan-lipatan sehingga nampak berlapis-lapis, berfungsi dalam membantu memperkecil ukuran partikel makanan dan berpengaruh pada pengendalian aliran makanan ke dalam perut bagian belakang serta beberapa absorpsi nutrien terjadi dalam omasum. Kemudian ada abomasum.
Abomasum merupakan tempat diekskresikannya cairan lambung oleh sel-sel abomasum. Nah, setelah itu ada usus. Nah, di dalam usus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada anus, tempat keluarnya sisa makanan atau feses. Nah, kemudian ada gizi makanan. Nah, apa sih gizi itu? Gizi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menjalankan fungsinya. Nah, dalam pemenuhan zat gizi dalam tubuh menurut jumlahnya dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi mikro dan zat gizi makro. Nah, zat gizi makro merupakan zat gizi yang diperlukan dalam jumlah banyak dalam tubuh. Contohnya ada karbohidrat. Nah, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi paling utama. Makanan yang banyak mengandung karbohidrat contohnya ada di makanan pokok seperti beras, jagung, kacang-kacangan. Kemudian ada protein. Nah, protein ini berfungsi sebagai zat pembangun dalam tubuh. Selain itu, protein juga berfungsi dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, makanan yang banyak mengandung protein yaitu salah satunya ada kacang-kacangan, susu, dan daging. Kemudian ada lemak. Lemak berfungsi sebagai pelindung organ dan sebagai cadangan makanan. Nah, lemak ini ada dua, yaitu ada lemak jahat dan lemak baik. Ya, contohnya lemak yang baik itu ada pada itu buah-buahan seperti pada kacang-kacangan dan juga pada buah-buahan seperti avokat lah. Lemak yang ada di avokat itu merupakan lemak baik. Kemudian lemak jahat itu biasanya ada pada makanan cepat saji itu atau pada goreng-gorengan itu. Kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini merupakan zat gizi mikro, merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, vitamin ini diperlukan untuk kesehatan organ tubuh. Nah, dalam vitamin ada banyak jenis vitamin. Ya, vitamin ini banyak diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin D, dan banyak lainnya. Kemudian ada mineral. Nah, mineral ini berguna dalam pembentukan jaringan tubuh dan sebagai bahan pengalur. Mineral ini juga menjadi banyak jenis, ada kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, dan banyak lainnya. Nah, mineral ini banyak terkandung dalam kacang-kacangan, juga banyak daging, susu juga mengandung kalsium, dan banyak lainnya. Nah, mineral ini juga berfungsi dalam penguatan atau mencegah kesehatan tulang dan gigi. Nah, kemudian ada daftar pusaka dalam pembuatan materi ini bisa dilihat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada suara-suara asing yang mengganggu, karena bapak saya atau orang tua saya itu bekerja sebagai tukang kayu, jadi suaranya agak sedikit berisik. Dan saya juga mohon maaf bila ada penjelasan maupun kata-kata yang tidak tepat. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya jelaskan dan saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.